maupun baik dalam tulisan. Seperti itu. Terima kasih. Linguistik ya, sama. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di depan layar. Nah, di sini mari kita sama-sama mendiskusikan ya dan mendalilkan. Iya, berarti Bapak Ibu terkait dengan kita punya pengenalan hasil asesmen tadi terkait dengan melihat kecenderungan kita, kira-kira kita ini masuk di kecerdasan yang mana. Jadi kebetulan Bapak Ibu sudah ada di dalam kelompok, di depan ada 3 pertanyaan, itu Bapak Ibu terus diskusikan bersama. Karena nanti sebentar kita akan lakukan simulasi. Iya Bapak Ibu, silakan diskusikan, nanti mewakili satu-satu saja. Mungkin yang pertama nanti dari kecerdasan linguistik, mohon dijelaskan dari hasil yang nomor 1, dan yang sini mungkin bisa yang nomor 2 saja. Bagaimana hasil nanti Bapak Ibu tolong jelaskan. Yang ketiga dari kecerdasan yang interpersonal, itu yang dengan kecerdasan yang nomor 3. Baik, silakan. Bapak Ibu sudah didiskusikan. Baik, untuk yang pertama silakan. Ya, untuk yang nomor 1 ini kebetulan kami dari kelompok yang ya hasilnya adalah verbal linguistik. Jadi dari yang pertama potensi apa saja yang dikenali dari hasil assessment menggunakan pedoman observasi. Kalau dari segi linguistik verbal untuk diterapkan ke murid ya, itu berarti kita sebagai model atau fasilitator untuk murid dalam mengembangkan anak-anak ini kan, kalau misalnya ada potensi di dalam linguistiknya diarahkan untuk misalnya juga misalnya menjadi penulis atau penerjemah atau yang berhubungan dengan linguistik verbal. Misalnya kalau sekarang yang paling tren ya bisa jadi vlogger juga ya, kita bantu mereka untuk mengarahkan itu. Lalu yang kedua, bagaimana hasil asesmen dalam karir atau pekerjaan ini untuk kami sendiri atau untuk muridnya? Untuk murid aja ya. Ya, kalau hasil asesmennya ya pasti membantu ya. Apalagi kalau sudah ada teksnya di jalur linguistik dan memang dia dari bakat dan itu sudah tampak dari murid itu. Jadi lebih mudah lagi untuk mengarahkannya, misalnya untuk ikut lomba-lomba, mengarahkan lagi hobinya, misalnya kalau hobinya menulis puisi, dilanjutkan aja nama produksi dan sebagainya. Lalu yang ketiga, apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen ini? Ya yang tadi itu ya, bagian nomor 2 tadi. Jadi fasilitator atau menjadi role model bagi murid dalam mengarahkan potensinya dalam hal ini terutama di bidang linguistik. Terima kasih Bu. Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya dari hasil diskusi tentang kecerdasan linguistik verbal. Baik, selanjutnya yang tadi dari kelompok sini, body kinestik. Baik, silakan. Ini saya dari body kinesthetic ini itu adalah tentang gerak fisik atau sentuhan. Jadi di sini kita tadi observasinya tadi sudah ketahuan kalau kinesthetic maka ini nanti karirnya bisa ada
atlet, penari, aktor, ini nanti kita akan di ekstrakurikulernya. Jadi untuk lebih dikembangkan lagi dari karir yang kita dapat tadi. Itu saja. Baik, untuk kecerdasan ya, untuk linguistik interpersonal silakan. Oke, baik. Nah, di sini yang pertama, potensi apa saja yang Anda kenali dari asesmen menggunakan pedoman observasi. Jadi di sini kecerdasan interpersonal yaitu potensi merujuk pada kemampuan seseorang berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif. Jadi kalau misalnya kita memiliki anak murid atau peserta didik yang memiliki kecerdasan interpersonal ini bisa kita arahkan untuk menjadi MC. Karena dia kan memiliki potensi untuk bisa berbicara di hal yang ramai secara efektif. Dan yang kedua, bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam menjalani karir atau pekerjaan. Nah, kalau ini saya kira sangat membantu ya untuk peserta didik, karena kan kalau misalnya di BK kan ada bimbingan karir, ya. Jadi itu sangat-sangat membantu untuk peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, boleh Proses asesmen dilakukan karena murid bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen. Jadi asesmen ini juga berguna ketika dia lulus yang bagi yang kelas 12 itu untuk jenjang penjurusan. Nah, kalau interpersonal bisa mengambil jurusan komunikasi juga bisa, mengambil jurusan bimbingan konseling juga bisa, psikologi juga bisa,